Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dila Fitriani, NIM di 01200044. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai membaca dan menulis di kelas rendah Sekolah Dasar Negeri 32 Gunung Dekan. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian membaca dan menulis, yang kedua metode pembelajaran membaca dan menulis di SD 32 Gunung Dekan, yang ketiga faktor-faktor yang mendukung dan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, yang keempat langkah-langkah membaca dan menulis, yang kelima upaya guru dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis, yang terakhir pentingnya membaca dan menulis di kelas rendah. Sebelum kita masuk pada topik bahasan, apa sih latar belakang membaca dan menulis permulaan? Membaca dan menulis permulaan merupakan tahap proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menulis. Keterampilan membaca itu sendiri adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari satu yang ditulis. Keterampilan membaca dan menulis ini diperoleh seseorang setelah mereka memasuki usia sekolah. Oleh karena itu, kedua jenis keterampilan berbahasa ini merupakan sajian pembelajaran yang utama bagi para murid-murid sekolah dasar di kelas awal. Kedua materi ini dikemas dalam satu paket pembelajaran yang dikenal dengan paket pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Nah, itulah latar belakang singkat yang dapat saya sampaikan sebelum kita memulai topik bahasan pada kesempatan kali ini. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas yang pertama, yaitu pengertian membaca dan menulis. Membaca dan menulis permulaan merupakan suatu program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis siswa permulaan di kelas rendah pada saat anak-anak memasuki bangku sekolah dasar. MPP merupakan kependekan dari membaca dan menulis permulaan. MPP merupakan pembelajaran pertama yang akan didapatkan di kelas rendah. Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni pada kemampuan melek huruf. Kemampuan melek huruf ini selanjutnya dibina dan ditingkatkan pada kemampuan membaca tingkat lanjut, yakni kemampuan melek wacana. Kemampuan melek wacana adalah kemampuan membaca yang sesungguhnya. Sedangkan kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada kemampuan menulis permulaan lebih diorientasikan kepada kemampuan yang bersifat mekanik. Selain itu, menulis juga merupakan suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Menulis juga merupakan suatu proses penyampaian gagasan, pesan, sikap, dan pendapat kepada pembaca dengan simbol-simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati oleh penulis dan pembaca. Jadi, membaca dan menulis permulaan adalah program pengajaran tentang konsep dasar membaca dan menulis, atau sering disebut dengan paket MPP yang diberikan kepada siswa yang mulai duduk di bangku sekolah dasar. Untuk pertama kalinya, siswa baru diperkenalkan dengan lambang-lambang tulisan yang bisa digunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, metode pembelajaran membaca dan menulis di SD 32 Gunung Dekan. Metode pembelajaran dan membaca dan menulis di SD 32 Gunung Dekan yaitu ada metode EJA. Metode EJA memakai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis.
Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Jika dilafalkan sebagai contoh A, B, E, C, E, D, E, F, G, E, H, A, I, J, E, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan menulis lambang tulisan seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya atau huruf rangkai. Selanjutnya ada metode bunyi. Metode bunyi ini merupakan bagian dari metode eja. Proses metode bunyi ini tidak jauh berbeda dengan metode abjad. Perbedaannya hanya pada cara pembacaan dan pelafalan abjad. Sebagai contoh, kata baju dapat dieja menjadi BEA sama dengan ba, JU sama dengan ju. Kemudian dibaca baju. Selanjutnya metode kata. Metode kata merupakan nama lain dari metode rangkai. Ada di dalam metode suku kata. Pada proses pembelajaran membaca dan menulis dengan metode ini melibatkan serangkaian proses pengupasan dan perangkaian, maka metode ini dikenal juga dengan metode kupas rangkai. Selanjutnya ada metode SAS. SAS merupakan singkatan dari struktural analitik sintetik. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis bagi siswa pemula. Dengan tahap ini, mengawali pembelajaran dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Proses penguraian, penganalisisan dalam pembelajaran MPP dengan metode SAS meliputi 1. Kalimat yang menjadi kata-kata, 2. Kata menjadi suku kata, 3. Suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung dan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis. Faktor-faktor yang mendukung dan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis di SD 32 Gunung Dekan yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, seperti pembawaan, kebiasaan, dan ekspresi diri. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya ada langkah-langkah membaca dan menulis. Langkah-langkah membaca dan menulis di SD 32 Gunung Dekan terutama pada siswa kelas 1 yaitu yang pertama ada menunjukkan gambar. Dengan menunjukkan gambar, maka para siswa akan lebih memahami makna gambar dan siswa di kelas 1 ini lebih mengutamakan berpikir secara imajinasi. Yang kedua, menceritakan gambar. Dengan menceritakan gambar, maka para siswa dapat menceritakan tentang pemahaman gambar. Yang ketiga, siswa diminta bercerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Dengan langkah-langkah ini, siswa akan merancang kalimat berawal dari kata, kalimat, hingga berbentuk paragraf dan sebuah cerita. Yang keempat, memperkenalkan bentuk-bentuk huruf atau tulisan. Dalam hal ini dapat membantu para siswa dalam menghafalkan huruf abjad. Yang terakhir, membaca lewat gambar. Dengan langkah ini, para siswa akan lebih memahami gambar yang sudah tertera dan dapat memahami makna dari isi cerita. Selanjutnya, upaya guru dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis. Upaya yang telah dilakukan guru kelas 1 SD 32 Gunung Dekan dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis dengan menyediakan fasilitas untuk membantu meningkatkan minat baca anak, mengajak anak membaca di perpustakaan, mulai membiasakan kebiasaan membaca pada siswa, dan memberikan motivasi serta semangat para siswa. Yang terakhir, pentingnya membaca dan menulis di kelas rendah. Membaca dan menulis di kelas rendah
Ini merupakan hal penting bagi siswa untuk menguasai kemampuan membaca dan menulis. Membina dasar-dasar mekanisme membaca, yaitu kemampuan mengasosiasikan huruf-huruf dan bunyi bahasa yang diwakilinya. Membina gerak mata saat membaca dari kiri ke kanan, serta membaca kata-kata, serta membaca kalimat sederhana. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dan dalam penulisan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwal min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.